Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firi Salma Prastia dengan NIM 21105030043 dari kelas IATA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kitab hadis dan macam-macamnya. Kitab hadis ada beberapa tingkatan dan kedudukan yang berbeda-beda. Syekh Imam Ahmad yang populer dengan nama Syekh Waliullah Al-Dahlawi telah mengklasifikasikan kitab hadis menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kitab-kitab hadis yang menghimpun dan mengklasifikasikan antara hadis yang sahih dan yang mansyur. Dari hasil penelitian, kitab hadis yang masuk dalam kategori ini ialah Al-Muwatta, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, kitab hadis ini imperatif menjadi sumber pengambilan fikih dan hadisnya dijadikan dasar umum terhadap segala macam ilmu. Kitab hadis ini berada satu tingkat di bawah ketiga kitab hadis pada tingkatan pertama. Dalam penulisan kitabnya, mereka tidak mempermudah syarat sahih yang terdapat pada diri mereka sebagai syarat ekstern bahwa kitab-kitab tersebut mendapat perhatian para ahli hadis dan ahli fikih, serta dijadikan referensi dari generasi ke generasi. Sehingga dalam perjalanannya menjadi terkenal di semua lapisan banyak ulama yang memberikan penjelasan terhadap kata-kata sulit dan asing dalam kitab-kitab tersebut, serta mengkaji dan meneliti rawi-rawinya. Kitab yang memenuhi kriteria seperti itu ialah kitab Sunan Abu Dawud, Jami Al-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Dan yang ketiga yaitu kitab hadis yang menghimpun dan mengklasifikasikan antara hadis sahih hasan dan dhaif. Ciri-ciri khusus kitab hadis dalam klasifikasi ini ialah kitab-kitab itu di kalangan ulama tidak sepopuler sebagaimana kitab-kitab hadis pada tingkatan sebelumnya. Sekalipun di dalam kitab-kitab hadis dimaksud tidak terdapat ilat yang membuatnya mungkar secara mutlak dan meyakinkan. Para ulama juga tidak banyak yang mengambilnya sebagai sumber hukum fikih, tidak pula melakukan pengkajian dan penelitian yang akurat terhadap sahih dan tidaknya. Bahkan tidak ada yang memberikan penjelasan terhadap kata-kata sulit dan asing dalam kitab tersebut. Kitab-kitab hadis dalam klasifikasi ini ialah kitab Musnad Abu Ya'la, Abdul Razak, dan Abu Bakar bin Syaibah. Selain itu juga masuk klasifikasi ini ialah kitab hadis Al-Baihaqi, At-Tahawi, dan At-Tabarani. Dan yang terakhir yaitu kitab hadis ini ialah kitab Jami dan Musnad yang berisi hadis yang disamarkan dan kemudian dihimpun oleh pengarangnya, sehingga kitab-kitabnya penuh dengan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh orang-orang ahli nasihat yang berimplikasi melewati garis batas hukum yang semestinya dan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu dan hadis dhaif. Kitab hadis yang memfasilitasi pada tingkatan ini diantaranya ialah kitab Abu Duwafa, kitab Al-Duwafa, Al-Kamil, dan kitab karya Imam Al-Khatib, Abu Nu'aib, dan Ibnu Hajar. Kitab hadis dalam kategori tingkatan yang pertama dan yang kedua adalah kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan para ahli hadis. Sedangkan kitab hadis dalam kategori tingkatan yang ketiga, hadis-hadisnya tidak boleh langsung diamalkan dan diriwayatkan kecuali bagi orang-orang yang pandai dan ahli memahami ilat-ilat hadis. Sedangkan kitab hadis pada tingkatan yang terakhir, yaitu keempat, hadis-hadisnya mutlak tidak boleh dijadikan pegangan oleh mereka yang memegang hadis nabawi atau yang mempelajari hadis nabawi. Kitab-kitab hadis dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, diantaranya kitab sahih, kitab jamawi, kitab masanid, kitab mu'ajim, kitab mustadrakat, kitab mustakhrajat, dan kitab ajza. Yang pertama yaitu kitab sahih, ialah kitab hadis yang sistem penulisannya khusus bermuatan hadis-hadis sahih setelah melalui metode standar seleksi pemurnian yang amat ketat. Kategori kitab ini ialah contohnya kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab sahih lainnya. Yang kedua yaitu kitab jamawi, ialah kitab yang ditulis dengan menggunakan metode kualifikasi substansi, makna kandungan hadis dalam
pokok pembahasan tertentu yang kemudian disusunnya dengan menggunakan sistem bab per bab dan istilah-istilah bab ilmu, yaitu terdiri dari bab akidah, hukum memerdekakan budak, etika makan dan minum, tafsir dan sejarah. Kitab yang disusun dengan menggunakan metode dan sistem yang demikian ini disebut dengan kitab jami, yang berbentuk jamaknya adalah jamawi. Kategori tipe kitab ini ialah Jami al-Bukhari dan Jami al-Tirmidzi. Yang ketiga yaitu kitab masanid. Dalam bentuk jamak dari kata musnad ialah kitab yang disusun dengan menggunakan metode klasifikasi, yaitu metode klasifikasi hadis berdasarkan nama-nama sahabat. Kategori kitab ini ialah kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian yang nomor 4 yaitu kitab mu'ajim, bentuk jamak dari kata mujam. Ialah kitab hadis yang penulisnya menggunakan metode klasik. Ialah kitab hadis yang penulisannya menggunakan metode klasifikasi hadis berdasarkan nama negara atau kabilah. Yang kemudian sistem penyusunannya berdasarkan abjad hijaiyah. Dalam kategori tipe kitab ini yang paling populer ialah kitab At-Tabarani, yakni Al-Mu'jamu Al-Kabir, Al-Mu'jamu Al-Awsat, dan Al-Mu'jamu As-Shaghir. Yang kelima yaitu kitab Mustadrokat, jamak dari kata mustadrok. Ialah kitab yang ditulis oleh pengarangnya sebagai materi susulan kitab terhadap materi hadis yang telah disebutkan oleh seorang pengarang dalam suatu kitabnya, karena tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Kategori kitab ini yang paling populer ialah kitab Mustadrak Al-Hakim. Terdapat 2 kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kitab Mustadrak Al-Hakim ini telah dibersihkan dan direvisi oleh Imam Az-Zahabi. Perlu diketahui bahwa revisi Al-Zahabi ini tidak boleh diterima begitu saja, karena masih banyak yang harus ditinjau ulang dan diteliti kembali. Yang nomor 6, kitab Mustakhrajat, ialah kitab-kitab hadis yang bermuatan hadis-hadis yang bersifat sinopsis dari kitab-kitab yang sudah populer, yang kemudian oleh pengarangnya diriwayatkan dengan menggunakan sanadnya sendiri, dengan menggunakan metode mempertemukan sanad-sanadnya sendiri dengan sanad-sanad kitab yang diambilnya yang bertumpu pada seorang guru atau seorang guru di atas gurunya, tidak menggunakan sanad pengarang kitab-kitab hadis yang diambilnya itu. Kategori tipe kitab ini ialah kitab Mustakhrajat Abu Awanah terhadap kitab Sahih Muslim, dan kitab Mustakhrajat Abu Bakar Al-Ismaili terdapat terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, serta kitab Mustakhrajat Abu Ali Al-Sunni Al-Tusi terhadap kitab Al-Tirmidzi. Yang ketujuh adapun kitab Al-Jaza, jamak dari kata jas, ialah kitab yang disusun dengan menggunakan metode dan sistem penulisan himpunan hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau orang-orang sesudahnya, atau menghimpun hadis-hadis yang berhubungan dengan suatu masalah yang bersifat acuan. Termasuk dalam kategori kitab ini ialah kitab Juz Abu Bakar, kitab Juz dalam masalah Qiyamul Al-Lail karya Al-Marwazi, dan kitab Juz dalam masalah sholat duha karya As-Suyuti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada salah-salah kata atau kurangnya materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.